Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan tampilkan satu berita yang menarik dan pasti dipastikan viral, yang kita ambilkan dari Tempo ya, Tempo Co.id tanggal 2 April 2023, yaitu tepat pada hari Minggu. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini, hari Minggu tadi siang, itu terjadi pertemuan antara partai-partai yang tergabung di dalam koalisi pemerintah minus PDIP dan Nasdem, yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Partai-partai ini terbelah di dalam koalisi Indonesia Raya, yaitu KIR dan koalisi Indonesia Bersatu. Ketua-ketua umum partainya hadir dan mereka bertemu di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional di tempatnya Pak Zulkifli Hasan. Saudara sekalian, apa yang mereka bicarakan, ya kita akan bacakan berita ini kepada saudara sekalian dan bagaimana respon Presiden. Kalau respon Presiden, sebelum kita bacakan berita ini, kita sampaikan bahwa kelihatannya Presiden ingin menyatukan atau mendorong, karena ada pertemuan khusus yang tidak bisa diliput oleh di luar ketua umum partai ini, mendorong supaya KIB dan KIR ini menyatu dalam satu koalisi besar yang diduga mengusung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, berarti sementara PDIP di luar sana, di luar tersendiri, dan koalisi perubahan yang sebelumnya telah memenuhi syarat yang akan mengusung Anies Rashid Baswedan itu tersendiri. Nah, tapi saudara sekalian, kita coba untuk membacakan berita yang dimuat oleh Tempo dalam kaitan peristiwa tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan mempersilahkan apabila ada rencana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR, yaitu KIR itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dia menilai dua koalisi itu cocok untuk melebur menjadi satu besar. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua partai atau gabungan ketua partai, kata Pak Jokowi pada acara tersebut. Di kantor DPP PAN, Jokowi menghadiri acara silaturahmi antara Presiden dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Ketua umum yang hadir diantaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 M Mardiono, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dalam silaturahmi itu, Jokowi dan para ketua umum parpol mengadakan salat zuhur bersama. Acara dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara Jokowi dengan 5 ketua parpol. Seusai pertemuan tersebut, Jokowi sempat ditanya mengenai isi pertemuan. Salah satunya mengenai kemungkinan pembahasan tentang pembentukan koalisi besar yang menggabungkan KIR, Koalisi Indonesia Kebangkitan Raya, dan Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. KIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, sementara KIB beranggotakan PAN, Golkar, dan P3. 5 partai ya sekalian. Menurut Jokowi, sebenarnya urusan koalisi atau peleburan itu merupakan hak ketua partai atau koalisi yang sudah ada. Dia mengatakan pertanyaan itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada ketua partai. Nanti ditanyakan urusan itu kepada ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya. Ya, kalau ya itu taktis saja. Tapi sesungguhnya kalau orang bisa membaca bahwa Pak Jokowi ingin partai-partai itu menyatu untuk mengusung salah satu pasang capres gitu.
terakhir banyak peristiwa yang dimana PDIP menjegal kebijakan atau keinginan dapat diduga ya, misalnya soal PDIP kemarin menolak keras soal kehadiran delegasi Israel di dalam Piala Dunia U20 yang berakhir dengan dicabutnya tempat pelaksanaan Indonesia atau dibatalkannya Indonesia sebagai tempat pelaksanaan U20 dan dipindahkan ke Brasil kalau saya tidak salah ya. Nah, itu salah satu komponen utama dari koalisi pemerintahan Jokowi. PDIP ikut menolak dengan tegas dan keras tentang keterlibatan delegasi pemerintah delegasi Israel ya, sepak bola Israel di kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu manuver Pak Jokowi yang mengumpulkan ini dapat diduga Pak Jokowi yang mensarankan untuk mengumpulkan 5 partai itu untuk menyatu. Jadi kalau rapat tertutup itu dengan ketua-ketua partai itu kemudian bahwa itu terserah mereka lah, tidak mungkin ya. Terlah ketua-ketua partai tidak mungkin untuk melebur menjadi satu koalisi besar. Ya. Pasti ada arahan dari Pak Jokowi. Kalau tidak, untuk apa Pak Jokowi hadir dalam situ dan ada pertemuan tertutup. Nah, dalam acara itu ada 5 ketua umum parpol ya, partai yang hadir. Mereka yang hadir antara lain yaitu Zulkifli Hasan, ketua umum partai Prabowo Subianto, ketua Muhaimin Iskandar PKB Muhaimin Iskandar, ketua P3 M Mardiono, dan ketua partai Golkar Erlangga Hartarto. Mega dan Surya Paloh tidak hadir dalam acara tersebut. Tak terlihat juga perwakilan kedua partai di acara tersebut. Silaturahmi dibuka dengan sambutan oleh Julhas dan Jokowi. Acara dilanjutkan dengan salat zuhur bersama. Setelah salat, mereka mengadakan pertemuan tertutup hanya dihadiri oleh Jokowi dan 5 ketum partai tersebut. Jadi pertemuan tertutup hanya Pak Jokowi dengan ketum partai. Jadi ada hal yang pasti penting, sangat penting dibicarakan di situ, terutama untuk membicarakan tentang perkembangan politik terakhir mungkin ya, yang kelihatannya Pak Jokowi juga agak sedikit ini dengan Pak Surya Paloh, kemudian ini karena mencalonkan Anies misalnya, kemudian PDIP juga demikian sudah diatur gitu loh. Ya mestinya kalau saya ya dari awal Pak Jokowi tidak usah cawe-cawe soal capres, karena itu bukan ranahnya dia sebagai presiden, itu ranahnya partai politik gitu loh. Tapi kalau Pak Jokowi ingin mengatur-ngatur partai politik untuk mencalonkan seseorang sebagai capres dan cawapres sekaligus, ya dia bisa diatur ya orang-orang seperti Zulkifli, ketua Golkar dan lain-lain sebagainya. Tapi orang seperti Mega kan tidak mungkin bisa diatur. Surya Paloh juga demikian. Mereka punya idealisme, bahwa mereka juga berpikir bahwa Anda sudah kami calonkan menjadi presiden 2 periode, dan sudah setelah itu kami punya secara independen memiliki hak untuk mengajukan capres-capres pengganti Anda. Kira-kira seperti itulah. Nah, baiklah, kita coba ini. Julhas berkata dalam pertemuan itu, Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, bahwa rencana pertemuan ini sudah dibahas sejak lama. Dia mengatakan pertemuan lanjutan dengan para partai pendukung pemerintah akan kembali dilakukan. Proses masih panjang kan, jadi ini memang sudah lama direncanakan. Nah, jadi tetapi dapat diduga saudara sekalian bahwa ini adalah upaya presiden mencoba untuk, kalau benar bahwa dia mengendorse Prabowo secara terbuka dan Ganjar, dan dianggap bahwa inilah 2 sosok yang akan bisa mengalahkan siapa lawan tanding capres yang lawan tanding mereka capres kalau mereka berdua bersatu. Tetapi bukan itu poinnya. Bisa saja bahwa karena Ganjar sendiri itu tidak punya tempat ya, tidak punya tempat lagi di partai terutama PDIP, tidak diduga tidak akan dicalonkan, maka kemudian diupayakan Jokowi ini siksak ingin mengatur ya capres yang akan datang, sehingga capres yang datang dia berharap akan tunduk terhadap masih tunduk kepadanya, masih punya pengaruh, dia masih punya pengaruh terhadap capres yang akan datang. Kemudian dia juga berharap bahwa ya capres yang akan datang itu bisa melanjutkan dalam pengertian tidak membuka-buka lah kira-kira kalau ada yang salah dalam pemerintahan dia selama ini, terutama yang sekarang sudah mulai terbongkar tentang korupsi 300 triliun lebih di Kemenkeu dan lain sebagainya. Nah,
atau juga tadi seperti bagaimana kita ketahui bahwa tidak terlibatnya PDIP, tidak hadirnya PDIP maupun sudah, kalau Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri dan sudah memenuhi syarat bagi mereka. PDIP juga kalau dia ajukan juga sendiri juga bisa memenuhi syarat. Nah, itu mungkin ada rentetan, sebagaimana saya katakan tadi, ada rentetan peristiwa bahwa peristiwa politik yang walaupun olahraga tetapi buat jagat politik Indonesia lagi pasang surut, hangat-hangat dan lain sebagainya, tentang soal delegasi Israel di U20 dan tempat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Demikian juga yang lain-lain, ya, korupsi, terbongkarnya berbagai kasus korupsi 200 triliun, 300-an triliun dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kelihatannya dicoba untuk dikonsolidasi, sekaligus juga menyiapkan, mungkin mereka menyiapkan ya seperti yang katakan tadi dan sebelumnya sudah viral, yaitu Prabowo Ganjar, pakai Prabowo Ganjar yang dianggap inilah sosok yang capres yang sulit akan dikalahkan oleh siapapun yang akan datang. Itu menurut versi mereka dan pengamat yang sering tampil di televisi yang tentunya telah berafiliasi dan merumput selama ini di lingkungan mereka. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini satu hal yang kita coba sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.